name is Ahmad Walidullah from Tendi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi adalah seperangkat prinsip yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi seperti masalah kelangkaan ekonomi melalui alokasi sumber daya produktif yang terbatas. Macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama itu sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi komando, yang ketiga sistem ekonomi liberal, dan yang terakhir sistem ekonomi campuran. Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi. Yang pertama yaitu kelebihan dari sistem ekonomi tradisional. 1. Setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. 2. Tidak ada persaingan tak sehat karena produksi bukan untuk mencari keuntungan. 3. Masyarakat cenderung bertindak jujur karena diberlakukannya sistem pertukaran barang atau barter. 4. Mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan antar individu terjalin dengan erat. 5. Perekonomian masyarakat cenderung stabil. Alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam. Kelemahannya yaitu 1. Kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup jangka pendek saat ini. 2. Sulit untuk mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. 3. Produktivitas rendah akibat teknologi yang digunakan masih sederhana. 4. Sulit menetap ukuran dari barang yang dipertukarkan. 5. Kualitas barang hasil produksi masih rendah. 6. Kegiatan ekonomi tidak ditunjukkan untuk mencari laba. 7. Kegiatan ekonomi tidak untuk meningkatkan taraf hidup. 8. Cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. 9. Alokasi sumber daya ekonomi dilakukan secara tidak efisien. Kelebihan dari sistem ekonomi komando. 1. Pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar dalam negeri berjalan dengan lancar tanpa persaingan. 2. Negara relatif lebih mudah untuk melakukan distribusi pendapatan ke masyarakat. 3. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan kelangkaan barang. Hal ini karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. 4. Pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan ekonomi. 5. Program pemerintah cepat terwujud karena seluruh aktivitas ekonomi dikendalikan negara. 6. Pengendalian serta pengawasan ke semua aktivitas ekonomi lebih mudah. Kelemahannya yaitu 1. Tidak ada kebebasan untuk berusaha bagi individu. 2. Hak milik perorangan tidak diakui. 3. Potensi kreativitas serta inisiatif masyarakat tidak berkembang. Hal ini dikarenakan segala kegiatan ekonomi direncanakan dikendalikan oleh pemerintah. 4. Sering terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. 5. Aktivitas ekonomi sangat tergantung pada pemerintah. 6. Masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat produksi serta sumber daya. 7. Negara yang menerapkan sistem ekonomi dan mengontrolnya secara penuh. Kelebihan dari sistem ekonomi pasar. 1. Setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai keahlian dan keterampilannya. 2. Masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas. 3. Terdapat persaingan usaha dalam membuat produksi berkualitas. 4. Terdapat efisiensi dan efektivitas karena kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi. Kelemahannya yaitu 1. Terdapat persaingan tidak sehat karena timbulnya eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal. 2. Terdapat modal yang terpusat sehingga menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. 3. Terdapat kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan tidak merata. 4. Kebebasan berekonomi mendorong ketidakstabilan perekonomian atau rentan kritis. 5. Pemanfaatan sumber daya alam sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran. 1. Pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya. 2. Inisiatif dan kreativitas bisa berkembang. 3. Campur tangan pemerintah dapat menimbulkan monopoli usaha oleh pihak swasta.
4. Pemerintah lebih fokus dalam memberdayakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kelemahannya yaitu 1. Campur tangan pemerintah yang lemah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar. 2. Campur tangan pemerintah yang terlalu kuat dapat mendekati sistem ekonomi komando. 4. Terdapat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. 5. Dapat timbul korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN jika pengawasan pemerintah kurang. Nah, itulah tadi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi. Karakteristik perekonomian di Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasal 33 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekeluargaan menjadi asas mendasar dalam demokrasi ekonomi Indonesia. Yang kedua, peran negara sangat penting dalam mengelola sumber daya ekonomi yang penting bagi masyarakat. Yang ketiga, kemakmuran masyarakat menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang terdapat di tanah air Indonesia, bukan kemakmuran seseorang atau kelompok orang. Yang keempat, melarang adanya penguasaan sumber daya alam di tangan perorangan atau pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain, monopoli, oligopoli, maupun praktik kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan prinsip pasal 33 UUD 1945. Yang kelima, perekonomian Indonesia ditopang oleh 3 pelaku utama, yaitu koperasi, BUMN atau BUMD, dan badan usaha milik swasta BUMS, yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Yang keenam, jiwa dari pasal 33 UUD 1945 yang berlandaskan semangat sosial, menempatkan penguasaan terhadap berbagai sumber daya untuk kepentingan publik seperti sumber daya alam pada negara. Yang ketujuh, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi menjadi prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku ekonomi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fadila Zahrani dari Ten Science B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana memecahkan masalah ekonomi dengan 3 pertanyaan ekonomi modern. Jadi, masalah ekonomi modern itu ada 3. Yang pertama adalah what, apa, how, bagaimana, dan for whom, siapa. Yang pertama, what atau apa. Pertanyaannya, seberapa banyak sih barang atau jasa yang akan diproduksi? Dan jawabannya, barang atau jasa yang diproduksi itu harus diperhitungkan. Karena jika tidak diperhitungkan, barang-barang tersebut akan terbuang sia-sia dan produsen akan mengalami kerugian yang sangat besar, bahkan bisa terjadinya bangkrut. Yang kedua adalah how atau bagaimana. Pertanyaannya, bagaimana barang tersebut dapat diproduksi? Jawabannya, untuk memproduksi barang tersebut diperlukan tenaga kerja seperti manusia atau pegawai dan tenaga kerja mesin atau teknologi mesin. Ketiga, for whom atau untuk siapa. Pertanyaannya, untuk siapa sih barang tersebut diproduksi? Jadi, tujuan barang tersebut diproduksi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia dan pelaku konsumen. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa saja sistem ekonomi yang ada di suatu negara. Yang pertama ada sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar adalah sistem yang menetapkan keputusan terkait investasi,
produksi dan distribusi dilandaskan pada hubungan antara permintaan dan penawaran yang menentukan harga barang dan jasa. Jadi sistem ekonomi pasar itu seperti kita melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Ya contohnya seperti pasar, supermarket, dan lain-lain. Yang kedua itu ada sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem yang dibuat oleh pemerintah untuk membuat kebijakan menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pemerataan ekonomi. Yang ketiga ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi pasar atau liberal dan sistem ekonomi komando atau terpusat. Jadi maksudnya sistem ekonomi campuran itu adalah gabungan seperti adanya pemerataan ekonomi dan adanya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Yang keempat ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem di mana semua aktivitas perekonomian itu dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan tradisi dari generasi ke generasi. Yang kelima adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang ada di Indonesia yang dilandaskan pada sila-sila Pancasila. Oke, jadi dari semua sistem ekonomi yang saya jelaskan, mereka semua juga memiliki kelebihan dan kekurangannya di bidang masing-masing. Yang pertama adalah sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar itu memiliki kelebihan seperti kebebasan individu di bidang ekonomi dan produktivitas yang sangat tinggi. Namun, kekurangannya adalah terciptanya kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dan golongan miskin, sehingga sistem ekonomi ini tidak seimbang. Yang kedua itu ada sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando memiliki kelebihan itu perekonomian masyarakat itu dijamin oleh negara. Dan kekurangannya adalah masyarakat itu tidak dapat inovatif, tidak dapat berkreasi gitu loh, karena semuanya itu ditanggung oleh negara dan hanya mengandalkan solusi dari pemerintah. Dan yang ketiga ada sistem ekonomi campuran. Kelebihan dari sistem ini adalah adanya kestabilan ekonomi yang lebih terjamin dan mencegah monopoli rakyat. Namun, walaupun sistem ini sudah memiliki campuran di antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar, sistem ini juga memiliki kekurangan seperti keuntungan sektor swasta itu tidak maksimal. Yang keempat ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ini memiliki kelebihan karena sistem ini masih tradisional, masih bersifat turun-temurun, jadi masih rendah sekali eksploitasi di lingkungan dan sumber daya alam. Jadi alam kita itu masih terjaga kelestariannya. Namun sistem ini juga memiliki kekurangan seperti lebih sulit untuk berkembang dan maju karena masih terlalu tradisional. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini memiliki kelebihan seperti kekayaan alam itu dikuasai oleh rakyat. Terus inisiatif warga negara Indonesia itu lebih berkembang. Namun sistem ini juga masih memiliki kekurangan seperti adanya eksploitasi yang berlebihan dan adanya monopoli rakyat. Jadi segitu saja penjelasan dari saya tentang
sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Thank you.